Shalom sahabat RPKM yang setia dan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Agustin Terputar. Senang sekali menyapa Bapak Ibu saudara Tuhan dan mengajak kembali diberkati bersama-sama. Saya diberkati, saudara pendengar diberkati dengan pengajaran firman Tuhan melalui program RPKM. Apa itu RPKM? Renungan dan pengajaran kata roh misteri. Bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita karena kita sudah setia mendengarkannya, mengikutinya, dan kita pun sudah diberkati. Dan orang lain banyak juga diberkati karena kita sudah membagikannya. Sekali lagi, setiap renungan ini disampaikan, konten-konten ini ya bukan untuk mempopulerkan diri, tidak, tapi adalah mempopulerkan Tuhan dan firman-Nya supaya banyak orang diberkati ya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia ya, yang mengerti bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lanjutkan dengan topik yang masih sama di pertemuan atau di sesi yang terakhir, yaitu sesi yang kelima, yaitu menjadi ayah yang baik. Bagaimana menjadi ayah yang baik. Saya sampaikan di sesi pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, maka kita lanjutkan yang terakhir di sesi yang kelima ini, bagaimana menjadi ayah yang baik. Saya akan baca satu firman Tuhan, dikatakan dalam 1 Tesalonika 2:11. 1 Tesalonika 2:11 ya, dan juga Efesus 6:4. Kita ulang lagi, kita baca. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Nah, saya ulang ya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, ini dalam 1 Tesalonika 2:11. Kita lanjutkan Efesus 6:4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah, perhatikan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi hal yang keenam, tanggung jawab atau ciri dari seorang ayah yang baik dalam keluarga Kristen, yaitu seorang ayah yang baik itu harus menasehati dan menguatkan anak-anaknya. Sekali lagi, seorang ayah yang baik menasehati dan menguatkan anak-anaknya. Jadi seorang ayah yang baik mengerti walaupun anak-anaknya telah banyak belajar di bangku sekolah, tetapi mereka masih kurang pengalaman. Mereka masih bisa salah. Mereka masih bisa tertipu. Mereka masih bisa mengambil keputusan yang salah atau keputusan yang keliru. Dan sebagai anak muda, emosi mereka kadang-kala lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan seorang ayah bernilai lebih dari 100 guru di sekolah. Saya ulang, ini penting. Seorang ayah bernilai lebih dari 100 guru di sekolah. Wow, luar biasa. Maka seorang ayah yang baik harus selalu bersedia untuk apa? Menjadi konsultan bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Diminta atau tidak, seorang ayah harus lebih proaktif. Ya, bukan menunggu diminta oleh anak-anaknya. Jadi seorang ayah yang baik akan senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Anak-anaknya memerlukan nasihat orang tua karena orang tua telah lebih dahulu mengalami berbagai hal yang belum diketahui oleh anak-anak. Jadi makanya seorang ayah punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anaknya. Ya, jadi harus selalu memberikan nasihat kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak selalu berada di jalan Tuhan yang benar di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Nah, seorang ayah yang baik juga akan terus menguatkan anak-anaknya agar tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa, tetapi terus-menerus
memiliki harapan kepada Tuhan. Hari ini mungkin belum berhasil dalam pendidikannya, ya dia perlu bekerja keras. Jangan kita katakan kalau misalnya ada kesalahan, kegagalan dalam pendidikan, lalu kita sumpah-sumpahin anak kita memang dasar anak bodoh. Ya, jangan. Katakan ini udah baik, tapi akan kamu lebih baik lagi kalau kamu bekerja keras, bisa lebih baik dari yang sekarang. Bangkitkan semangatnya, jangan patahkan semangatnya. Jadi seorang ayah yang baik akan memberikan juga pujian kepada anaknya. Jika mereka melakukan hal yang benar, mendapatkan prestasi yang baik, berikan pujian. Ya. Harus memujinya dengan tulus, saudara kasih Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, puji dia, berikan semangat. Ya, bahkan mungkin berikan suatu penghargaan atau hadiah. Ya, entah itu berupa jam tangan kah, atau berupa hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat dalam pendidikannya, kita berikan ya penghargaan bagi anak kita. Nah, ini yang keenam saudara kasih Tuhan. Makanya kita lanjutkan hal yang terakhir, ya. Jadi hal yang paling terakhir yaitu tanggung jawab dari ayah yang baik yang harus dikerjakan dilakukan, yaitu seorang ayah yang baik mendisiplin anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya. Ya, seperti apa dikatakan dalam Amsal 19:18, saya akan baca ya. Amsal 19:18 berkata demikian. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah, sebenarnya ajarlah anakmu ini, didiklah anakmu. Nah, itu dia. Jadi, kita perhatikan di sini adalah hajarlah ini adalah sebenarnya lebih kepada kata disiplinlah anakmu. Nah, jadi kita perhatikan sama-sama seperti Tuhan memberikan ganjaran kepada kita yang telah bersalah agar kita sadar dan bertobat kembali ya ke jalan yang benar. Maka dikatakan Wahyu 3:19, barang siapa yang kukasihi ya relakanlah hatimu untuk ditegur, ya ditegur, dan kalau udah ditegur dihajar kalau belum berubah. Tujuannya itu Tuhan mendisiplin kita supaya kita kembali kepada jalan benar. Ya. Nah, ini terkait dengan hal ini juga saudara kasih Tuhan, maka seorang ayah yang baik harus juga mendisiplin anak-anaknya. Apa yang menjadi tujuan mendisiplinkan anak? Tujuan mendisiplinkan anak bukanlah sekedar menghukum, ya bukan. Disiplin itu bukan menghukum, tetapi terlebih penting adalah mendidik dan mengarahkan. Itulah sebabnya pendisiplinan harus berisi apa? Berisi pengarahan, pengajaran. Ya, hukuman itu tidak terlalu diperlukan, ya tidak diperlukan hukuman. Gitu. Jangan memberikan hukuman, apalagi hukuman itu membuat dia menjadi sakit hati kan gitu ya. Jadi yang paling penting apa? Pengarahan dan pengajaran. Maksudnya untuk apa? Memberitahukan kepada sang anak. Kalau memang dia salah, ditegur, ya didisiplin, dimarah, ya, harus kasih tahu mengapa ditegur, mengapa dipukul. Dalam arti dipukul di sini ya bisa dengan rotan bagian pantatnya kan gitu ya. Ya, tapi bukan dengan dendam, melakukan itu dengan emosional ya. Ya bukan. Ya. Lalu nanti diberitahu mengapa didisiplin ya. Jadi harus tahu mana yang benar dan yang harus dilakukan, mana yang salah yang harus dia tinggalkan, yang tidak harus dia tidak lakukan. Jadi penghukuman itu harus diberikan jika memang terpaksa. Ya, jangan sedikit-sedikit dihukum, jangan. Tetapi jika anaknya sudah dapat memperbaiki perbuatannya, dia sudah berubah hanya dengan melalui pengarahan tanpa penghukuman, ya itu cukup. Itu hal yang baik. Tidak usah sampai kepada pemberian hukuman. Jadi jangan sedikit pemberian hukuman harus dengan maksud mendidik. Jadi harus mendidik, belum selalu mengatakan hukum-hukum, tidak. Bahkan itu bisa menjadi menyakiti hati anak-anak, kecewa kepada ayahnya, ya orang tuanya. Suatu saat dia bisa menjadi seorang pemberontak malah justru kepada orang tuanya. Ada pepatah Jerman mengatakan begini, ya pepatah Jerman mengatakan lebih baik anak yang harus menangis sekarang ini
daripada di kemudian hari bapaknya yang menangis karena ulah anaknya. Saya ulang, ini penting, terima kasih. Ya. Lebih baik anaknya yang harus menangis hari ini, sekarang ini, karena disiplin, daripada di kemudian hari bapaknya yang masa tuanya menangis karena apa? Karena ulah anaknya. Ya, makanya kita diingatkan lagi oleh Paulus di Kolose 3:21, hai bapak-bapak, ya janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi bapak-bapak jangan sampai membuat anak kita bertumbuh dalam sakit hati, dalam kekecewaan, dalam kemarahan, ya yang susah dilupakan. Ya suatu saat ini bisa menjadi seperti bom yang meledak, amarah gitu ya kepada ayahnya. Makanya seringkali ada anak kandung itu membunuh ayah kandungnya. Kenapa? Itu bukan karena spontan, itu sudah ada dari awal, niat itu sudah ada dari awal, kekecewaan itu sudah dari awal bertumbuh terus, jadi meledak di suatu saat ketika ada pemicunya. Karena itu, kasih Tuhan, maka perlu mendisiplin, menghajar anak-anak bagi yang tidak taat supaya dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mengikuti, mana yang harus tinggalkan. Puji nama Tuhan. Jadi inilah hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang ayah yang baik. Ya, bagaimana menjadi ayah yang baik. Jadi ayah yang baik saya sudah sampaikan. Ya, dalam kesimpulan terakhir ini menjadi ayah yang baik yaitu menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya. Jadi yang baik itu seorang ayah yang baik memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan anaknya. Seorang ayah yang baik juga dapat dipegang perkataannya. Seorang ayah yang baik melatih anak-anaknya untuk bekerja dan melayani, menjadi seorang pekerja keras. Dan selanjutnya seorang ayah yang baik menasehati dan menguatkan anak-anaknya. Dan ditutup dengan terakhir, yang ketujuh, seorang ayah yang baik harus memberikan disiplin kepada anak-anaknya. Kiranya pengajaran ini boleh bermanfaat bagi kita, jadi modal atau dasar di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi yang belum tahu akhirnya tahu, yang sudah tahu diingatkan kembali untuk kita lakukan. Bagi yang sudah melakukan, lakukanlah dengan setia. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ayah. Puji nama Tuhan. Renungan dengan topik bagaimana menjadi ayah yang baik sudah selesai. Kita akan membahas topik yang lain di kemudian hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.